Semuanya, kembali lagi di channel aku Rahasia Sehat Aprianto. Dan sekarang ini aku akan membahas tentang dampak makan permen bagi kesehatan kita. Penting banget juga untuk kita ketahui dampak dari makan permen ini. Kan permen ini semua orang sih suka, baik dari anak-anak bahkan dewasa pun makan permen pun suka. Tapi penting juga untuk kita ketahui dari dampak makan permen tersebut ya. Oke, kita ke satu ini dulu ya. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang dampak makan permen ini kepada saudara semuanya. Jadi penting juga untuk kita ketahui dari dampak makan permen ini, kan kita makan permen ini bukanlah hal asing lagi. Maksudnya permen ini kan disukai oleh semua orang, baik anak-anak, bahkan orang dewasa juga suka banget yang namanya makan permen gitu kan. Baik itu bentuk permennya Relaxa, Kiss, bahkan permen yang lain gitu kan. Bahkan permen juga memiliki ukuran berbeda-beda juga. Ada yang ukurannya sebesar jempol, ada yang ukurannya lebih kecil lagi gitu kan. Nah, tapi penting juga untuk kita ketahui kandungan yang ada di dalam permen tersebut. Karena kan kalau kita tidak mengetahui kandungan-kandungan yang dalam permen tersebut, nah kita nggak tahu dampak dari makan permen itu apa gitu kan. Nah, kandungan yang pertama yang terdapat di dalam permen ini, yaitu permen itu mengandung yang namanya sukrosa dan glukosa. Jadi permen itu juga mengandung yang namanya sukrosa dan glukosa, dua bagian yang sama, yaitu biasanya kalau glukosa dan sukrosa ini permennya manisnya bukan buatan, maksudnya asli gitu kan. Nah, permen yang memang dibuat manisnya asli biasanya pakai gula pasir atau gula aren. Nah, biasanya permen Jawa atau permen jahe, nah itu biasanya dicampuri dengan gula asli biar dia memiliki rasa permennya lembut, keras gitu. Nah, itu juga tergantung gulanya. Nah, tapi ini kan juga tidak bagus untuk kesehatan kita kalau kita selalu konsumsi secara berlebihan atau menjadi kebiasaan kita untuk mengkonsumsi permen tersebut, karena bisa mengakibatkan juga yang namanya obesitas, berat badan, bahkan juga bisa berpengaruh yang namanya penyakit diabetes gitu kan. Nah, kalau udah penyakit diabetes kan juga sudah salah satu penyakit yang mengerikan, bahkan termasuk penyakit yang juga urutan nomor 1 itu di dunia kesehatan, yang membuat banyak juga orang meninggal itu kan gara-gara akibat gula gitu kan. Nah, gula ini juga tidak bagus juga sebenarnya untuk anak-anak gitu kan, karena kan identik kalau makan permen ini sebenarnya tidak dikhususkan banget untuk anak-anak gitu kan, karena banyak sekali berdampak buruk bagi anak-anak. Karena para penelitian juga ilmiah berkata, artikelnya aku udah baca, mengatakan bahwa ketika anak-anak dikasih permen pun itu bisa merangsang gitu kan emosi negatifnya ketika dia besar nanti. Bahkan mereka mengatakan cenderung banyak berbuat jahat gitu kan, yang termasuk artikel yang aku baca gitu kan, ketika anak-anak suka yang namanya mengkonsumsi permen dari kecil gitu kan. Nah, dewasanya nanti dia banyak gitu melakukan kejahatan seperti itu ya. Tapi itu hanya artikel kesehatan yang aku juga baca dari Google gitu kan. Nah, tapi selanjutnya kita juga harus tahu dari kandungan dari gula tersebut, bahwa gula itu juga mengandung yang namanya sakarin atau asam sakarin atau siklamat. Nah, kedua asam ini juga dua bagian yang memiliki ciri khas yang sama, yaitu biasanya kalau asam sakarin ini lebih ke pemanis buatan gitu kan. Jadi permen itu sebenarnya tidak total manisnya asli atau memiliki kandungan gula yang asli atau yang sama, yang benar-benar murni, enggak, tapi memiliki kandungan gula juga yang buatan gitu kan. Nah, makanya kalau permen itu ada yang rasanya, ada yang manisnya asli atau enggak gitu kan, karena memang permen itu dikasih kandungan asam sakarin dengan atau siklamat itu gitu kan, supaya dia terasa manis gitu kan. Mungkin dicampur susu sedikit, tapi itu kandungannya sangat dikit gitu, proteinnya kan sangat dikit, karena permen itu lebih banyak gula gitu kan, supaya lebih manis dan terasa manis. Nah, itu yang juga dikandungkan di dalam gula tersebut ya. Terus permen juga mengandung juga yang namanya kandungan asam sitrat. Jadi asam sitrat ini adalah kandungan juga yang dikandungkan di dalam permen tersebut, supaya permen tersebut tuh punya rasa gitu kan, mau punya rasa jeruk, rasa apel, rasa mangga, rasa stroberi gitu kan. Nah, itu sebenarnya bukan benar-benar
bahan yang dikandungkan atau bahan alami tersebut yang diambil untuk dicampurkan ke permen, tapi itu hanya diberikan asam sitrat sebagai asam aja, mau biar dia memiliki ciri khas atau memiliki berbagai rasa gitu kan. Seperti aku jelaskan tadi, mau rasa mangga, rasa jeruk, nah seperti itu, dia memiliki rasa seperti itu. Jadi saudara atau teman-teman perlu tahu banget bahwa asamnya itu bukan asam asli ya, tapi asam yang dibuat juga oleh pabrik tersebut gitu kan, asam sitrat namanya ya. Nah, jadi asam sitrat ini adalah asam buatan yang diolah untuk mengasapkan berbagai jenis permen tersebut gitu kan. Nah, itu adalah kandungan juga yang dicampurkan di dalam permen tersebut ya. Terus ada namanya, nah, adanya zat pewarna. Jadi permen itu juga sebenarnya ngandung zat pewarna supaya warnanya merah, warnanya ada yang permen warna biru, makanya relaksa gitu atau case kan warnanya kan beda-beda tuh, ada yang biru, ada yang merah, ada yang kuning. Nah, gitu kan. Jadi sebenarnya permen yang seperti itu adalah permen yang sangat tinggi pewarnanya gitu kan. Bukan natural gitu kan, tapi yang memiliki warna pewarna gitu kan, warna yang dibuat-buat gitu kan. Jadi permen seperti ini adalah permen-permen yang dikasih pewarna sangat tinggi. Biasanya juga ini sangat berdampak buruk juga kalau kita konsumsi secara terus-menerus. Permen yang seperti ini sangat tidak baik, apalagi dikasih kepada anak-anak, sangat tidak berdampak positif bagi anak-anak tersebut, melainkan itu bisa meningkatkan kadar gula di dalam tubuhnya gitu kan. Nah, apalagi kita yang dewasa sebenarnya juga tidak bagus untuk konsumsi permen gitu kan, karena kan itu juga tidak bagus juga untuk kesehatan gigi kita terutama gitu kan. Sangat-sangat tidak disarankan untuk konsumsi permen ini, terutama anak-anak gitu kan, karena anak-anak itu belum memiliki kadar gula yang sama kayak orang dewasa gitu kan. Ya makanya orang tua yang harus sebenarnya mengerti banget akan apa yang pas dikasih kepada anak-anaknya, supaya buah hatinya atau si kecilnya itu bisa diem gitu kan. Mungkin dia lagi menangis, orang tuanya kasih apa gitu kan, kasih permen supaya dia tenang, dia nyaman. Nah, itu bukanlah salah satu hal yang bagus untuk dikasih ya. Apalagi itu secara terus-menerus sangat tidak baik gitu kan, karena zat pewarna yang di dalam permen tadi itu sangat berpengaruh untuk anak-anak. Nah, itu kan, dan itu sangat tidak disarankan juga oleh dokter bahkan kesehatan ya. Nah, itu adalah kandungan yang juga terdapat di dalam permen-permen atau berbagai merek permen ya. Nah, terus permen ini juga memiliki kandungan banyak zat tambahan lainnya gitu kan. Nah, juga sebenarnya bukan pewarna tadi, bukan asam sitrat, tapi memiliki juga zat pewarna lainnya gitu kan. Jadi permen itu sebagian besar hampir memiliki campuran-campuran pewarna yang bukan natural, yang alami gitu kan, tapi memiliki campuran-campuran yang sudah dibuat di pabrik supaya memiliki warna khas sendiri. Karena kan kalau tidak dipaksa atau dirangsang seperti itu ya, permen itu tidak indah untuk dijual gitu kan, diproduksikan, dijual ke konsumen gitu kan. Tapi itu kan kalau kita olah terus atau kita konsumsi itu juga nggak bagus, karena kan banyak sekali zat-zat yang terdapat di dalam permen tersebut. Jadi sebenarnya saudaraku sangat harus diketahui bahwa makan permen itu penting juga untuk kita ketahui ya, terutama untuk anak-anak sangat tidak disarankan, karena kandungan-kandungan yang terdapat dalam permen itu cukup bahaya gitu kan untuk anak-anak gitu kan. Nah, untuk anak-anak penting banget untuk masa kecilnya sebenarnya bukan dikasih permen gitu kan, lebih baik dikasih susu, pokoknya yang makan makanan yang gampang dicerna gitu kan, supaya juga giginya bagus dan tidak meningkatkan kadar gulanya secara cepat gitu kan. Nah, untuk juga orang dewasa sebenarnya juga harus bijak juga mengonsumsi permen gitu kan. Mungkin memang permen membuat kita lebih santai, lebih lebih nyaman gitu, lebih relax. Nah, mungkin seperti itu, tapi itu sebenarnya salah ya. Selama ini juga kita salah. Nah, aku juga termasuk salah satu suka permen, tapi banyak belajar juga dari konsumsi permen ini ternyata kurang bagus gitu untuk kesehatan tubuh kita sendiri gitu kan ya. Nah, itu tadi adalah kandungan-kandungan yang terdapat di dalam permen tersebut. Sekarang aku akan membahas tentang dampaknya nih, dampak makan permen itu sendiri apa sih untuk kesehatan kita gitu kan. Penting juga untuk kita ketahui ya. Nah, menurut artikel yang aku udah baca juga di Google, aku mendapatkan beberapa dampak dari makan permen tersebut gitu kan. Nah, dampak yang pertama dari makan permen ini,
Nah, jadi dampak yang pertama dari makan permen ini perlu juga untuk kita tahu seperti makan junk food gitu kan. Junk food itu makanan seperti apa sih? Makanan burger, pizza. Nah, itu adalah makanan-makanan junk food. Makanan-makanan sebenarnya hampir sama dengan makan permen ini gitu kan. Makanan yang meningkatkan juga obesitas, berat badan kita gitu kan. Jadi sebenarnya makanan-makanan ini bisa meningkatkan berat badan kita, maksudnya makan permen ini sendiri bisa sebenarnya kalau terus-menerus dilakukan bisa meningkatkan berat badan, meningkatkan juga kadar gula di dalam tubuh kita, bahkan menimbulkan penyakit diabetes gitu kan. Nah, kalau makan junk food kan ya otomatis berat badan menambah. Kalau suka makan pizza, makan Burger King tiap hari gitu kan, makan KFC tiap hari, nah itu juga bisa meningkatkan berat badan kita. Tapi itu semua kalau terlalu berlebihan juga tidak bagus untuk kita konsumsi ya, karena itu kan juga berdampak untuk kesehatan kita. Nah, jadi yang pertama dampaknya ini seperti makan makanan junk food ya, yaitu ya lebih ke obesitas, lebih ke meningkatkan berat badan. Kalau permen kan lebih banyak gulanya, dan kalau kita konsumsi terus secara menerus itu bisa meningkatkan juga diabetes yang nantinya penyakit gula. Nah, itu juga nggak bagus ya, penting juga untuk kita ketahui dari makan permen tersebut. Oke, terus dampak yang kedua dari makan permen atau mengkonsumsi permen ini secara terus menerus atau rutin gitu kan. Nah, bisa juga merusak pola makan kita. Jadi makan permen secara terus-menerus ini bisa merusak pola makan kita. Karena kenapa dibilang merusak pola makan kita? Karena kan ketika kita konsumsi permen secara menerus itu kadar gula di dalam tubuh kita ini meningkat gitu kan, sehingga juga berpengaruh dari pola makan kita. Bahkan memang permen ini sendiri memiliki protein yang sangat rendah gitu kan. Memang dalam sebutir permen itu memiliki 20 sampai 30 kalori gitu kan. Nah, ini menurut artikel yang aku baca juga ya, seperti itu dia mengatakan bahwa 20 sampai 30 kalori tersebut yang dikandung dalam sebutir permen itu. Jadi penting juga saudaraku untuk kita ketahui bahwa makan permen ini tidak baik juga untuk pola makan kita. Nah, kalau kita udah terpengaruh dengan makan permen, nah permen ini bisa mempengaruhi pola makan kita. Biasanya kita tidak suka makan sayur, tidak suka makan buah gitu kan. Padahal makan permen itu sendiri mencepatkan banget yang namanya lapar gitu kan. Coba kalau pagi-pagi kalian makan satu butir permen, itu cepat banget nih yang namanya lapar gitu kan. Belum diisi apa-apa, tiba-tiba udah makan permen gitu kan. Nah, itu biasanya cepat banget meningkatkan untuk rasa lapar. Nah, rasa lapar pun juga itu biasanya nanti berdampak ketidakseleraan kita makan gitu kan, sehingga makan sayur nggak suka, makan buah nggak suka, karena tadi udah dipengaruhi oleh makan permen. Jadi dampak dari makan permen tersebut sungguh juga tidak baik gitu kan. Nah, ini sebenarnya juga bukan pendapat aku sendiri, tapi pendapat beberapa artikel kesehatan yang aku udah baca gitu kan. Demikian seperti itu ya. Oke, itu tadi dampak yang kedua ya. Terus dampak yang ketiga dari makan permen ini secara terus menerus atau secara rutin, nah ini penting banget untuk kita ketahui, terutama untuk anak-anak, bisa merusak gigi gitu kan. Jadi kalau giginya mau tetap bagus untuk anak-anak ini, terutama kita juga harus perhatikan banget bagi orang tua yang udah menikah. Penting banget untuk diketahui bahwa permen itu tidak baik untuk anak-anak gitu kan. Selain mempercepat gulanya, tidak bagus juga untuk pertumbuhan gigi mereka gitu kan, sehingga gigi mereka bisa bertumbuh dengan secara tidak baik, tidak sehat gitu kan. Ya mungkin saudara pernah melihat anak-anak yang giginya hitam-hitam gitu kan, udah masih kecil, umur berapa tahun atau sekitar 3 tahunan giginya udah hitam-hitam gitu kan, 5 tahun udah hitam-hitam giginya, karena itu kebanyakan makan manis atau makan permen gitu kan. Jadi tidak bagus banget untuk kita ketahui ya, karena permen ini sendiri bisa juga membuat gigi berlubang atau karies gitu kan. Karies ini sama dengan gigi berlubang yang bisa membuat gigi kita berlubang. Nah, biasanya kalau terlalu banyak makan manis seperti permen ini, ya bisa juga anak-anak giginya berlubang, bahkan orang dewasa juga bisa giginya berlubang gitu kan. Nah, jadi itu tadi dampak-dampak yang aku bisa kasih kepada saudaraku di video kali ini. Jadi bagi saudaraku yang benar-benar suka makan permen, tolong dikurangin. Kalau
suka banget jangan terlalu banyak banget makan permennya ya gitu. Karena kan memang dampaknya juga nggak bagus. Tadi aku udah jelasin sebagian juga di video aku. Semoga juga video aku yang kali ini bisa memberikan informasi dan bermanfaat lah untuk kalian gitu kan, dan bisa memberikan juga ke depannya saran dan manfaat bagi anak-anaknya yang sudah menikah, bahkan yang akan menikah ke depannya ya. Nah, selebihnya kalau memang butuh konsultasi banget, nanti bisa datang juga ke dokter lah yang terdekat rumah kalian atau di sekitar rumah kalian ya, supaya lebih jelasnya lagi bahwa dampak makan permen. Tapi dari semua yang aku udah jabar ini, aku udah baca artikelnya dari beberapa artikel, jadi nggak hanya pendapat aku sendiri. Karena sekali lagi saudaraku, aku juga bukan dokter, tapi aku hanya mau berbagi gitu kan dengan teman-teman di video aku ini, supaya kita bisa koreksi sama-sama gitu kan, apa aja dampak-dampak dari makan permen ini ya. Mungkin kita selama ini suka makan permen, atau permen sudah menjadi cemilan gitu kan, di malam hari, di siang hari, atau di kantor, atau di dunia pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Tapi penting banget juga untuk kita ketahui dampak dari makan permen tersebut ya, dan kandungan-kandungan dari permen tersebut gitu. Oke, sekian dulu ya untuk video aku yang kali ini. Jangan lupa juga untuk selalu support channel aku ini, supaya aku semakin hari semakin semangat untuk menambahkan konten-konten yang baru di video aku yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk selalu subscribe ya channel aku, supaya channel aku ini bisa bertumbuh dan berkembang untuk kedepannya. Oke, salam sehat buat kita semuanya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye-bye.